Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Otodidak Motor. Di video kali ini saya akan sharingkan cara penggantian seal shock belakang sepeda motor Smash New. Nah, untuk cara penggantiannya silakan teman-teman simak video berikut. Di video ini adalah cara untuk membuka hidrolisnya teman-teman. Jadi kita gunakan alat seperti ini yang biasa saya gunakan untuk membuka shocknya. Untuk membuka dudukan di atas itu kita gunakan kunci 17 dan juga kunci Inggris. Kemudian kita lepaskan hidrolisnya seperti ini. Ini yang saya tutorialkan cukup satu saja karena yang satunya juga sama untuk cara pelepasannya, jadi supaya lebih cepat untuk videonya. Oke teman-teman, ini sudah kosong olinya dan sudah lama kelihatannya kosong, jadi biasanya agak susah untuk melepaskan asnya. Nah, kemudian kita ketok untuk melepaskan murnya seperti tadi, dan dengan cara seperti itu lebih mudah untuk melepaskan murnya. Kalau sulit, teman-teman bisa panaskan menggunakan api ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, lanjut kita akan buka asnya ini sudah enteng, kelihatannya ini olinya juga sudah habis teman-teman. Nah, ini kemudian kita jepit menggunakan ragum, yang mana di bagian bawahnya ini kalian gunakan sebuah besi untuk menahan nanti kalau kita ketok. Oke, seperti ini yang kencang. Oke, selanjutnya kita akan buka tali airnya teman-teman. Jadi tali airnya itu kita buka menggunakan roll seperti ini yang bisa kalian buat sendiri. Kemudian putar sampai tali air tersebut terasa agak rata teman-teman ya. Nah, seperti ini sudah agak rata. Nah, kemudian kalian getok menggunakan besi seperti ini. Untuk diameter besinya menyesuaikan ukuran seal shocknya, yaitu diameter 20. Nah, seperti ini kita ketok dari atas. Oke, kalau kita ketok seperti ini belum masih terasa berat, kalian roll kembali di bagian tali airnya seperti ini. Teman-teman gunakan palu Thor untuk membuka ini agar lebih mudah ya. Palu saya kurang besar ini sebenarnya, kalau pakai palu yang besar itu agak mudah. Nah, seperti setelah kita roll, kita ketok akan menjadi lebih mudah. Nah, ini sudah masuk, kelihatan ya teman-teman, ini sudah masuk seperti ini. Kemudian untuk melepaskan besinya ini kita roll kembali, kita ratakan, maka dia akan kendor sendiri dan dengan mudah kita bisa melepaskannya. Roll juga di bagian bibir atas itu supaya lebih rata ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini kalau olinya nggak habis ya, nggak lama habis, kita tarik seperti ini sebenarnya bisa ya, tapi karena olinya sudah lama habis dan agak berkarat juga di bagian dalam, ini agak susah untuk melepaskan asnya. Jadi kita gunakan bantuan penarik seperti ini. Oke, seperti ini sambil kita tarik, nanti kita roll teman-teman ya, supaya lebih mekar kembali tabung hidrolisnya ini dan asnya ini lebih mudah keluar. Nanti kita sama-sama lihat apakah masih ada olinya atau tidak, tapi menurut saya ini kayaknya sudah habis ya olinya, tidak ada sama sekali, nggak ada yang menetes sama sekali. Nah, ini kita roll di bagian bos-bosannya. Nah, menggunakan pemotong pipa yang sudah saya kasih lahar semuanya seperti ini, kemudian kita roll teman-teman.
Nah, kita roll seperti ini, kalau bisa sambil ditarik ya teman-teman, sambil diputar penariknya itu, maka dia akan dengan mudah bisa keluar nanti. Ya, memang prosesnya agak ribet teman-teman ya, karena ini juga sudah kering, jadi kita perlu ekstra untuk mengeluarkan asnya. Oke, ini sudah mulai keluar teman-teman, hasilnya sudah mulai keluar. Ini kita tarik saja, kita putar-putar, dia akan keluar seperti ini. Nah, ini olinya sudah habis sama sekali, tidak ada sedikit pun yang menetes. Ini sudah lama kosong ya teman-teman, jadi jedak-jedak. Nah, ini kita buat agar tidak jedak-jedak ya, seperti ini, sudah kering semuanya. Nah, kemudian kita bersihkan teman-teman, ini kedua-duanya sudah saya lepas. Ini lepaskan semuanya, kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, gini kita sikat semuanya. Nah, kalau sudah lama habis olinya, biasanya di dalam itu olinya ada yang seperti mengering ya, dia kotor sekali. Jadi di bagian klep-klepnya ini harus kita bersihkan ya. Kita semprot-semprot, nanti kita bersihkan sampai klepnya itu berfungsi dengan baik kembali. Untuk ring pistonnya kalau sudah aus bisa diganti teman-teman, tapi kalau sudah lama kosong olinya itu biasanya tabungnya itu juga aus di bagian dalam, itu untuk rebonnya kadang-kadang kurang maksimal teman-teman ya, kurang maksimal. Jadi sebaiknya kalau memang sudah kering lama dan mempunyai uang, segera ganti yang baru aja daripada kita perbaiki namun hasilnya memang kurang maksimal. Tapi ya tidak jedak teman-teman ya, tidak jedak tapi kurang maksimal gitu aja. Nah, untuk bagian dalamnya ini juga kita sokok-sokok menggunakan sikat gigi seperti ini bekas supaya lebih bersih lagi. Nah, ini semuanya sudah bersih teman-teman. Nah, ini kemudian kita ratakan di bagian bibirnya ini. Ini tidak kita potong, cuman kita meratakan saja ya supaya lebih rapi. Nah, kemudian bersihkan supaya tidak ada bagian-bagian yang tajam. Nah, di bagian dalamnya ini kita bersihkan menggunakan kain seperti ini, kita sogok-sogok ke dalam. Nah, ini sudah bersih semua. Nah, selanjutnya untuk asnya ini kalian gunakan kuku ya teman-teman. Kuku kemudian diputar seperti ini. Kalau terasa ada baret-baret, itu kalian bisa amplas, menggunakan amplas yang ukuran 240 yang sudah terpakai itu ya.
sampai baret-baretnya itu terasa sudah hilang. Nah, setelah itu kalian bisa haluskan menggunakan amplas halus ukuran 1000-an yang dikombinasikan dengan autosol maupun batu hijau agar lebih awet nanti kalau kita pasang tidak mudah bocor. Kalau ada baretnya sekecil apapun yang baretnya itu memanjang, itu pasti akan menyebabkan kebocoran pada sealnya nanti karena oli ikut di situ. Oke, ini sudah halus, sudah bersih. Selanjutnya kita pasang sealnya atau kita rakit hidrolisnya. Perhatikan sebelum itu kita isi oli sedikit saja seperti ini untuk memasukkan asnya. Nah, seperti ini kita olesi seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan teman-teman. Kita kocok-kocok seperti ini. Nah, untuk hidrolis yang bagus, ketika ditarik ke atas itu terasa berat dan dimasukkan itu terasa enteng. Itu artinya klep yang ada di pistonnya ini masih berfungsi dengan baik dan layak. Oke, kita tambahi kembali menggunakan oli hidrolis. Nah, kita tarik-tarik sampai anginnya itu berkurang atau hilang teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pengisian oli ya, untuk pengisian oli itu di sini. Ini bos, nanti masangnya di sini. Nah, oli itu sampai di bawahnya ini, tidak boleh sampai ke atas. Dengan posisi as ini masih masuk seperti ini ya. Jangan seperti ini, olinya banyak, enggak boleh. Dia harus masuk seperti ini, olinya segini. Isi olinya di bawahnya bosnya ini. Dan kalau ditarik seperti ini terasa enteng, maka kalian harus ganti ring pistonnya. Selanjutnya kita roll lagi karena kita akan pasang bushingnya, bos asnya kita pasang, kita kecilkan lagi ya. Roll di sini tujuannya adalah untuk mengecilkan kembali diameter tabung shocknya. Dengan cara di roll seperti ini, maka tabung tersebut akan menjadi lebih kecil ya teman-teman ya. Jadi untuk bosnya nanti masuknya itu agak seret, tapi jangan terlalu kuat. Nanti kalau terlalu kecil, bosnya masuk seret, asnya pun akan ikut seret teman-teman. Jadi kita kira-kira saja ya. Kalau teman-teman sudah belajar ini pasti sudah bisa mengira-ira kalau belajar memasang ini. Jadi untuk perbaikan shock breaker ini tidak serta-merta kita melihat tutorial itu langsung bisa ya teman-teman. Jadi perlu beberapa latihan agar kita lebih mahir lagi dalam menggunakan alat-alatnya dan lebih presisi dalam pemasangannya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita masukkan bosnya, kita masukkan sealnya untuk melindungi seal tersebut dari goresan akibat adanya drat di asnya ini. Kita gunakan plastik teman-teman. Nah, dan sealnya kita kasih sedikit oli, baru kita masukkan seperti ini. Nah, di tempat sealnya ini juga kita roll lagi supaya lebih presisi ya, dengan tabungnya itu lebih presisi. Oke, setelah seal barulah kemudian kita pasang ringnya teman-teman. Kita
pasang ringnya seperti ini. Nah, kemudian kita tutup menggunakan besi yang sudah kita bubut model kerucut seperti ini agar mengecil di bagian atasnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ratakan menggunakan alat seperti ini yang sudah kita bubut menyesuaikan dari diameter tabung hidrolisnya. Nah, seperti ini kita ketok-ketok supaya rata bibirnya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita tarik asnya untuk menguji dari kelingan kita, dan kita akan memasang tali airnya lagi. Nah, ini kita kencangkan yang kencang, kita tes kelingannya. Nah, ini kelingannya sudah kuat ya teman-teman ya. Kemudian kita roll di bagian tali airnya menggunakan pemotong pipa yang sudah kita tumpulkan. Ya, untuk cutternya kita tumpulkan, fungsinya adalah untuk membuat kembali tali air. Nah, seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman kalau memang mau menekuni perbaikan shock breaker untuk dijadikan sebuah pekerjaan, kalian harus berlatih dengan sungguh-sungguh menggunakan alat-alat yang bisa kalian buat sendiri menggunakan bantuan las, atau bisa buat ke tukang las. Next time akan kita sharingkan apa saja alat-alat yang diperlukan untuk perbaikan sebuah shock breaker, supaya teman-teman lebih mudah dalam membuat alat-alatnya nanti ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini, kelingannya sudah selesai dan kita rakit kembali, dan proses untuk perbaikan di bagian hidrolis ini sudah selesai. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Sekali lagi, untuk hidrolis yang bagus, ketika kita tekan masuk itu enteng, kita tarik berat. Kalau sudah berbagai upaya, contohnya kita ganti ring pistonnya tetapi masih enteng juga, itu artinya tabungnya juga sudah aus karena sudah lama kehabisan oli. Oke teman-teman, jadi seperti itu tutorial cara penggantian seal shock breaker motor smash. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan dengan cara seperti ini kita akan bisa hemat untuk penggantian shock yang baru. Terima kasih sudah menonton. Akhirun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.